Nah, oke, saya rekam dulu. Nah, saya sudah deklarasikan. Ini adalah bagian deklarasi. Deklarasi variabel. Yang ini juga deklarasi variabel. Variabel harus kita deklarasikan sebelum bisa digunakan. Jadi di sini deklarasi variabel pan, di sini deklarasi variabel lebar. Nah, di sini kita mengambil panjang, kita isi dengan yang ada di text box panjang. Tapi berbeda ya di sini, karena di sini adalah tipenya adalah string, ya. Kemudian di panjang ini dia tipenya integer. Tipenya integer, maka dia di sini error. Cannot implicitly convert dari string ke integer. Ya. Maka untuk mengubah string ke integer kita akan bahas lebih lanjut nanti ya. Jadi misalnya kita buat dulu, misalnya panjangnya berapa misalnya? Panjangnya misalnya 8. Lebarnya sama dengan 4. Di sini saya jadiin komentar ya, biar dia tidak dieksekusi, saya jadiin komentar. Sampai sini paham ya? Saya jadiin komentar. Lebar sama dengan 4, oke. Kok bergaris ini? Oke, lebar. Kita butuh lagi satu lagi ya, yaitu integer luas persegi panjang. Kita bisa cara deklarasi yang kedua, kita juga butuh keliling persegi. Nah, kita juga bisa mendeklarasikan dengan cara seperti ini ya. Cara deklarasi kedua. Kalau yang pertama kita deklarasikan satu persatu dalam satu baris yang berbeda. Kalau yang kedua ini kita satukan dia menjadi satu baris yang sama. Tapi syaratnya adalah tipe data kedua variabel yang kita tulis dalam baris yang sama ini adalah integer. Tidak boleh tipe data yang berbeda. Ya. Maka di sini luas lingkarannya luas persegi panjang sama dengan luas persegi panjang sama dengan panjang kali, kalau kali itu operatornya bintang ya, lebar. Ya. Kalau keliling persegi panjang sama dengan 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Gini ya. Nah, di sini ada dua operator yang berbeda, ada tambah dan ada kali. Siapa yang akan dieksekusi lebih dahulu? Belum tentu. Kita uji ya. Misalnya kita
kita klik button luas persegi panjang, maka dua-duanya akan kita hitung ya. Ini contoh aja ya. Nanti kalian jadi tugas nanti buat yang lengkapnya. Di sini keliling persegi panjang kita masukkan ke sini. Ini adalah text box apa tadi namanya? Text box apa tadi namanya? Text box hasil persegi panjang. Maka kita text box hasil persegi panjang ini titik teks sama dengan hasil persegi panjang. Kok hasil persegi panjang sih? Misalnya hasil persegi panjangnya berupa luas persegi panjang. Luas persegi cuma karena dia ini berupa teks atau isi tipe datanya hanya cocok untuk string, sedangkan tipe data luas persegi panjang ini adalah integer, maka kita harus convert dulu dari int to string. Lupa saya cara penulisannya. Integer to string. Ini kalau nggak salah. Oke. Integer to string persegi panjang, tapi salah ya. Ini harusnya huruf besar ya. Integer, ulang ya. Saya lupa. Integer dot itu siapa lah yang ngidupin suara. Lupa ya, saya buka bukunya. Kalau lupa kita boleh nyontek ke bukunya. Bukunya ada di situasi sal. Hari ini zaman digital. Catatan ada di LMS. Bener kan? Jadi kalau saya nggak usah nyatet-nyatet lagi. Kita ke variabel. Di variabel ini ada satu statement saya lupa. Bagaimana merubah string ke integer atau integer ke string. Kita cari aja di buku. Ini contoh penulisannya ya. Contohnya H sama dengan 42 seperti yang tadi ya. Kemudian ini tipe data tadi. Nah, di sini akan error. Kenapa? Karena H-nya belum didefinisikan. Bentar, saya lupa. Maklum lah kalau manusia sifatnya lupa. Ya. Oh, to stringnya T-nya huruf besar, stringnya huruf besar. Value Oke. Berarti di sini bukan int-nya ya. Kita mau merubah luas persegi panjang. Luas persegi panjang ini adalah nama variabelnya. Titik to string. Ini ya. To string. Atau kurung begini titik koma. Maka luas persegi panjang yang sudah dihitungnya tadi dia rubah menjadi string.
Setelah dia berubah menjadi string, baru kita masukkan ke text box hasil persegi panjang. Sekarang kita coba ya. Tapi baru satu tombol yang kita isi ya. Baru satu tombol yang kita isi statement. Kita lihat hasilnya seperti apa. Ini nanti kalian yang ngisi segitiga, lingkaran, sama persegi. Saya kasih contoh cuma yang persegi panjang. Gak paham Pak. Aduh, belum lagi mulai udah nggak paham gimana sih? Lihat di YouTube yuk, yang subscribe. Tapi YouTube-nya batal deh, ini kayaknya rekamannya tadi dari tengah. Bapak nih. Kalau sudah 1 juta Pak Ardi bikin giveaway. Iya. Oh iya, kalau 1 juta subscriber kemudian yang nontonnya banyak, saya akan kasih Hadiahnya 1 unit motor. sebongkah berlian. Lagu. Nah, ini ya. Ya. Ketika kita klik luas, halo. Ketika kita klik luas, hasilnya akan berubah 32. Kenapa dari 32? Karena panjangnya 8, lebarnya 4. Luasnya adalah panjang kali lebar. Dari sini dia akan masuk ke sampai sini. Paham dulu? Paham ya? Bahwa variabel tadi kita gunakan untuk mengisi variabel ini berupa, kita siapkan ada 3 variabel, panjang, lebar, dan luas. Keliling belum kita pakai ya? Panjang, lebar, dan luas. Panjang ini kita isi dengan 8. Lebar ini kita isi dengan angka 4. Luas ini adalah panjang dikali lebar. Kemudian luas ini mau kita masukkan ke text box, harus kita rubah dulu menjadi string. Caranya luas persegi panjang titik to string. Sekarang bagaimana kalau dia ngambil dari text box ini? Ya, ini kan panjangnya kita buat 8. Tapi bagaimana kalau dia ngambil dari sini? Kita coba ya. Maka di sini dicobain nggak? Cobain, Mak. Nah, lihat aja dulu ya. Nah, di sini kan 8 ya. Tadi 8 ya. Ini 8-nya saya hapus. Saya ngambil dari text box panjang. Ya, text box panjang. Tapi saya perlu dulu buat string. String misalnya str panjang. Ya. STR panjang sama STR lebar. Ini contoh kita membiasakan deklarasi variabel. Nah, STR panjang, ini kita enter dulu ya. STR panjang sama dengan text box panjang teks. Kalau ini paham ya? Salah pencet. Ini ya. STR panjang karena dia sama tipenya dengan text box panjang, text sama tipenya string, maka ini nggak error. Kemudian STR lebar sama dengan text box lebar yang ini ya.
Hah? Dari yang 2 tuh kita membuat dia menjadi komentar sehingga tulisnya jadi warna hijau. Kalau berhasil dia berwarna hijau, dia tidak akan dieksekusi. Jadi walaupun tulisan apapun nggak akan dieksekusi. Tujuannya misalnya kita nandain bahwa oh ini adalah deklarasi. Oh statement ini adalah ini maksudnya. Jadi membantu kita mengingat statement yang sudah kita buat. Nah, di sini sudah kita pakai STR panjang. Nah, sekarang panjangnya jadi berubah menjadi panjang sama dengan STR panjang tuh kok tuh string tuh kalau integer apa ya? Oh itu di string ya. Itu kan di integer. Kalau ngerubah ini apa ya, lupa saya. Baca lagi, Pak. Ya, baca lagi ya. Dulu centeng enak apa? Baca lagi ya. Kita nyontek dulu. Agak daru baca bahasa Inggris banyak itu. Bolak balik Google itu. Translate. Kita sambil belajar ya. Soalnya ini versi 2015, harusnya kita versi yang 2019. 2020 belum keluar. Besok aku rilis 2020. Oke. Asing ya. Besok aku bikinnya aku rilis. Amin ya, Pak. Amin. Jadi itu gitu. Oh gini, integer.parse. Integer.parse. Mana dia, kita balik. Integer berarti kita ubah str ini menjadi integer parse. Baru kita buka kurung panjang. Jadi maksud dari integer parse ini adalah merubah str panjang ini menjadi integer. Berarti kalau untuk lebar sama int dot parse buka kurung str lebar, pintar, tutup kurung. Sampai sini paham ya? Paham? Kalau ini saya buang bisa nggak? Ini saya buang, saya nggak pakai ini. Berarti ini saya buang. Ini saya buang. Maka di sini saya langsung ambil dari text box panjang. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Kita coba ya. Ini kita copy. Kita copy. Di sini, yang ini kita jadikan komentar biar nggak di ini. Di sini kita langsung ambil dari text box benar, text box panjang. Kalau panjang ya panjang. Oke ya, sampai sini paham ya? Jadi ada dua bentuk ya. Pertama kita deklarasikan dia dalam bentuk string dulu, baru kita rubah ke integer, atau kita ambil langsung dari control text box yang tipenya string. Ada dua cara. Tapi ada untung ruginya. Untung ruginya adalah kalau kita tipe deklarasikan dia variabel baru, maka dia akan memakan memori baru. Tapi kalau tidak, berarti tidak perlu memori tambahan. Tapi kekurangannya adalah kita tidak bisa menggunakan nilai itu kembali. Ya, karena dia belum tersimpan di variabel. Itu guna variabel. Jadi kalau variabel, selama variabelnya belum kita apa-apain, maka nilai tadi tersimpan. Kita mau panggil kapan saja nilai itu. Bisa dipahami ya? Ya. Nah, contohnya kalau kita simpan variabelnya di str panjang, text box-nya tadi sudah kita hapus tulisannya,
maka panjangnya masih kesimpan di STR panjang. Itu suara apa sih? Dari itu dah. Apa? Ridho Akbar. Ridho Akbar lagi ya? Tersangka terus ya? Padahal cuma sekali. Nah, yang ini juga kita ganti menjadi STR text box. Foto langsung. Ya, Tapi di sini ini ya, dot text ya. Jangan lupa dot text. Di sini juga dot text. itu banyak lah di aplikasinya. Makanya kalau nggak ngikutin nggak akan ini. Kalau pemrograman kayak gitu. Padahal Ricky kemarin baru pamit ke saya. Oke, sampai sini paham ya? Maka panjang dan lebarnya dia akan ambil dari text box. Kita uji. Ya. Kita jalankan. Menarik loh. Ini baru ketemu nikmatnya pemrograman. Nanti pemrograman yang lebih kompleks lagi akan lebih seru lagi. Ujung-ujungnya belajar yang hack. Oke. Bisa. Bikin Free Fire gitu ya. Nah, cheat seperti itu kan dia tersimpan di memori. Kita sedang ambil senjata, pelurunya tinggal berapa, itu tersimpan di memori, tersimpan di variabel. Itu poinnya, sama aja. Oke, sekarang misalnya panjangnya kita isi misalnya angka 5, lebarnya kita isi dengan angka 6. Berapa luasnya? 30. Bener ya? Kalau panjangnya kita isi dengan angka 7, lebarnya misalnya kita isi dengan angka 4. Berapa luasnya? 28. Bener ya? Bisa dipahami? Mudah kan? Mudah kan? Ya, kalkulator itu begini. Kira-kira seperti itu. Iya. Nah, waktu kita akan habis dalam 5 menit. Ada yang mau ditanyakan? Tugasnya nanti saya akan buat. Kalian buat seperti ini, persegi panjang, segitiga, lingkaran, dan persegi. Dengan masing-masing ada luas, ada keliling, luas, ada keliling, luas, ada keliling, luas, ada keliling. Yang kita bahas pada kali ini adalah deklarasi variabel itu sendiri, kemudian ada operator. Ya, silakan cari rumus deklarasinya. Bisa? Kalau misalnya masih nggak paham, kalian boleh datang ke sekolah. Ya, datang ke sekolah, jangan segan-segan tanya sama saya. Tapi jangan dimepet-mepet di akhir-akhir, karena biasanya rame di akhir-akhir. Ya langsung datang, Pak, kami belum selesai, Pak. Kita ulang dari awal. Sekolah dekat. Ini tinggal 5 menit ya. Kalau yang di kelompok ini mungkin lain cerita. Cuma kalau yang di rumah, mereka cuma jatahnya tinggal 5 menit. Ada yang mau ditanyain? Yang di rumah? Dati ya, paham ya? Berarti paham. Besok ke sekolah kalau paham. Paham, tapi nanti kalau misalnya nggak paham boleh nanti ke sekolah ya. Iya, Pak. Ini saya simpan dulu. Persegi, segitiga. Sudah isi absen semua ya? Absennya sama di yang pertama tadi. Kalau sudah absen di yang pertama nggak usah absen lagi. Karena kita 1 kali pertemuan, tapi Webex-nya 2 kali. Ngopi program kemarin. Tampilan desainnya nanti seperti ini ya. Nah, panjang, Kelompok 2, Pak. segitiga, lingkaran sama persegi. Ada yang mau ditanyakan di rumah? Yang di rumah? Kang, mau aku kirimkan informasi ke SMKP. Silakan yang ingin bertanya. Yang kita pelajari tadi berarti ada variabel, mendeklarasikan variabel, dan menggunakan variabel. Variabel terkait dengan tipe data dan operator. Ya. Cuma bahasanya memang bahasa Inggris ya.
Jadi makanya saya pelan-pelan menerjemahkannya. Ada yang namanya statement, ada yang namanya identifier, ada yang namanya keyword. Apa tadi keyword? Keyword itu bawaan. Jadi kalau kita tulis dengan kata keyword itu, dia berubah menjadi warna biru. Kita nggak bisa ngapa-ngapain sudah, nggak boleh dipakai lagi, ya. Kita nggak boleh pakai identifier yang tadi itu, keyword tadi, menjadi identifier. Kenapa? Karena dia sudah memiliki arti khusus, nggak boleh kita pakai lagi. Tujuan komentar tadi itu Pak bukan buat ngilangin, cuman Buat ngejelasin statement tadi itu tugasnya untuk apa misalnya? Untuk ngingetin kita aja, oh bahwa statement ini gunanya untuk kita boleh tulis statement apa komentar tadi banyak-banyak, nggak ada masalah, nggak akan mengganggu program statement yang akan kita jalankan. Iya, ngingetin kita. Jadi kalau misalnya kita sudah pernah pengalaman buat ini, kita buat account ini, nanti pada saat kita buka lagi, oh iya ini program yang kemarin saya buat tuh tentang itu ini. Nah, itu penting. Karena di pemrograman orang dinilai hebat pemrograman itu tergantung dari pengalamannya. Dia bisa buat aplikasi sebesar apa. Kalau deklarasi tadi itu, kalau kita mau menggunakan variabel, kita harus deklarasikan dulu. Deklarasikan itu maksudnya dia tipe datanya apa. Kayak tadi panjang, tipe datanya integer. Tapi di segitiga belum tentu integer. Karena dia ada alas kali tinggi bagi 2. Coba kalau alasnya ganjil, tingginya ganjil. Alas kali tinggi bagi 2. 3 dikali untuk bilangan bulat. Maksudnya bilangannya itu tidak ada berkoma, bukan bilangan pecahan. Kalau kita pakai integer, kita maksain pakai integer, 5 dibagi 3 sama dengan 1 hasilnya. 5 dibagi 2 hasilnya. Yang bisa pakai koma adalah tipe data float.